anak-anak, apa kabar? Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang mengenal simbol-simbol dan makna benda-benda di tempat ibadah, agama, dan kepercayaan lain. Tujuan pada pembelajaran ini adalah pelajar mampu mengidentifikasi simbol-simbol dan makna benda-benda di tempat ibadah, agama, dan kepercayaan lain. Anak-anak, pernahkah kalian melihat simbol-simbol berikut? Bisakah kalian mengidentifikasi berasal dari agama apa simbol-simbol tersebut? Dan tahukah kalian apa maknanya? Mari kita bahas bersama melalui pembelajaran ini bersama saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Setiap agama memiliki simbol ataupun benda-benda yang memiliki makna tertentu. Simbol ataupun benda-benda tersebut memiliki fungsi yang penting dan berkaitan dengan kepercayaan, ritual, ajaran spiritual, maupun identitas suatu agama. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal banyak sekali simbol-simbol Buddhis, seperti cakra atau roda dhamma yang melambangkan ajaran Buddha, rupang Buddha yang melambangkan kehadiran Buddha, lilin dan dupa sebagai sarana puja yang melambangkan penerangan dan keharuman kebajikan, stupa yang melambangkan kebebasan, dan teratai yang melambangkan kesucian. Benda berikut ini juga merupakan simbol dalam agama Buddha karena merupakan tempat bernaung petapa Siddhartha sebelum mencapai penerangan sempurna. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa nama Latin dari pohon Bodhi? Benar sekali, Ficus religiosa. Agama lain juga memiliki simbol dan benda-benda di tempat ibadah masing-masing yang memiliki makna tertentu. Yuk kita kenali bersama apa saja simbol dan benda-benda yang terdapat dalam agama lain. Simbol dan benda-benda dalam agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang dijadikan sebagai pedoman moral dan spiritual oleh umat Islam. Kemudian kubah merupakan arsitektur masjid yang melambangkan keagungan dari langit sebagai ciptaan Allah. Biasanya pada ujung atasnya terdapat simbol bulan sabit dan bintang. Kaligrafi Arab merupakan seni menulis huruf Arab khususnya pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tasbih biasanya digunakan untuk berzikir. Kemudian sajadah adalah alas untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan Ka'bah adalah simbol kiblat atau arah sholat bagi umat Islam. Nah, anak-anak, jika berada di Indonesia, arah mana yang menunjukkan kiblat bagi umat agama Islam? Jawabannya adalah barat laut. Apakah tebakan kalian benar? Selanjutnya, simbol dan benda-benda di agama Kristen. Alkitab. Alkitab merupakan kitab suci agama Kristen yang berisi firman Tuhan dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh umat Kristen. Sama seperti dalam agama Buddha, terdapat juga altar di gereja. Altar merupakan meja yang menjadi pusat peribadatan di gereja. Terdapat juga patung Yesus yang seringkali menampilkan posisi tangan terulur, menampilkan kasih dan pengampunan. Hosti atau roti yang dibuat tanpa ragi dan anggur juga menjadi simbol dalam agama Kristen yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sedangkan cawan dan paten merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan anggur dan hosti. Sama seperti Kristen, agama Katolik juga terdapat hosti dan anggur, karena mereka sama-sama melakukan ekaristi. Hanya saja cara dan pemaknaannya berbeda.
Simbol lain yang terdapat di agama Katolik adalah salib dengan corpus atau tubuh Yesus yang melambangkan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, terdapat juga patung Bunda Maria yang merupakan ibu Yesus serta rosario yang bentuknya seperti tasbih dalam agama Islam dengan ujungnya terdapat salib yang digunakan umat Katolik untuk berdoa. Selanjutnya, mari kita mengenal simbol dan benda-benda dalam agama Hindu. Kitab Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Di atas bukunya terdapat aksara yang berbunyi Om atau Aum yang melambangkan Brahman atau realitas tertinggi. Kemudian, swastika melambangkan kebahagiaan dan perlindungan dari kekuatan jahat. Lalu ada juga patung dewa dan dewi yang merupakan visualisasi dari tokoh-tokoh yang diagungkan dalam agama Hindu. Selanjutnya ada canang, yaitu persembahan harian yang biasanya dipersembahkan oleh umat Hindu sebagai wujud bakti. Dan ada juga pelangkiran yang merupakan altar kecil dan biasanya digunakan untuk ibadah harian umat Hindu. Mayoritas agama Hindu di Indonesia terdapat di Pulau Bali. Apakah kalian pernah pergi ke Bali? Selanjutnya, simbol dan benda-benda berikut terdapat dalam agama Konghucu. Kitab Shishu Muji merupakan kitab suci dalam agama Konghucu. Terdapat juga Yin dan Yang. Kalian pasti tidak asing dengan simbol ini kan? Yin dan Yang melambangkan keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan. Sedangkan kelenteng merupakan tempat ibadah bagi agama Konghucu. Sama seperti agama Islam, dalam agama Konghucu juga terdapat kaligrafi Tionghoa atau Hanzi yang menggambarkan nilai moral dan kebajikan. Dan sama seperti agama Buddha ataupun agama Kristen di gereja, Konghucu juga memiliki altar untuk meletakkan persembahan dan digunakan sebagai pusat peribadahan. Secara umum, masing-masing agama memiliki simbol dan benda-benda yang di dalamnya terdapat makna-makna tertentu. Dan pada umumnya, makna-makna tersebut mengajarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi, sudah sepatutnya kita harus saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda agama. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat memahami makna dari pembelajaran ini? Jika belum, kalian dapat membaca kembali materi yang berada di LMS belajarbuddha.id atau menonton kembali tayangan video berikut. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya juga ya. Ayo kita tumbuhkan semangat toleransi untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Semoga kita semua berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.